Perkenalkan, nama saya Kirana Gusti Hairunisa Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rasio aktivitas dan tujuan rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Tujuan rasio aktivitas ada 5. Yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari penagihan piutang, yang mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah berapa hari rata-rata piutang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Saya Nabila Kamilia akan melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan. Manfaat rasio aktivitas dalam piutang. Manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang, sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat tertagih. Dalam sediaan, manfaatnya yaitu manajemen dapat mengetahui hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Dalam modal kerja dan penjualan, manfaatnya adalah manajemen dapat mengetahui berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Dalam aktiva, manfaatnya ada 2, yaitu manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kedua, manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perputaran piutang atau disebut juga account receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode tertentu. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Untuk yang kedua jenisnya, terdapat perputaran sediaan atau disebut juga inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu periode. Rumusnya adalah harga pokok barang yang dijual dibagi dengan sediaan, atau bisa juga rumusnya penjualan dibagi dengan sediaan. Selanjutnya yang ketiga, perputaran modal kerja atau disebut juga working capital turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan sediaan. Untuk yang keempat, perputaran total aktiva atau disebut juga total asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur jumlah penjualan yang diperoleh tiap rupiah aktiva. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva.